Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu ittabi'u katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban sholat Jumat pada kesempatan kali ini. Sholawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selaku khatib, saya hanya bisa berwasiat baik terhadap pribadi maupun orang sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa dalam arti memisahkan antara yang hak dan yang batil. Takwa dalam arti membedakan antara yang halal dan yang haram, serta takwa dalam arti totalitas melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam perspektif sejarah kita mengenal dua orang tokoh yang terkenal gagah berani, terkenal kepribadiannya yang sangat jujur, tegas, dan juga penegak keadilan. Kita mengenal dua orang figur yang bernama dua-duanya adalah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin, seorang khalifah yang kewibawaannya, yang keberaniannya ditakuti oleh bukan hanya oleh teman tetapi juga oleh musuh-musuh Islam. Dalam hal ini saya akan menyorot betapa Umar bin Khattab dengan ketegasan dan dengan keberaniannya seakan dikisahkan pada tahun 638 Masehi, bertepatan pas ketika bulan Februari, ketika Umar bin Khattab akan berkehendak menaklukkan kota Yerusalem. Dikiranya oleh seluruh pasukan Umar bahwa akan terjadi pertempuran sengit karena Yerusalem sedang dikuasai oleh pemerintah Bizantium yang terkenal sangat bengis, terkenal sangat pemberani, dan pasukannya adalah pasukan yang pilihan. Pasukan Umar berangkat kemudian dengan ala kadarnya untuk menaklukkan Yerusalem. Tetapi apa hendak dikata, ternyata begitu Umar mau memasuki pintu gerbang Yerusalem, ternyata di luar dugaan. Yang dikiranya akan terjadi pertempuran sengit, tetapi ternyata Umar bin Khattab malah dieluk-elukan dan disambut oleh pasukan Bizantium. Seolah-olah kehadiran Umar bin Khattab adalah kehadiran yang ditunggu-tunggu. Jadi di luar dugaan. Dan bahkan ketika sedang mengelulukan, muncullah kemudian seorang pemimpin Bizantium, penguasa Yerusalem, yang bernama Patriarch Sophonius. Dia langsung menyambut Umar, dari kudanya malah diturunkan oleh Patriarch Sophonius, disambut dan dipeluk. Singkat cerita, bahkan kemudian Sophonius ini menyerahkan kunci Yerusalem untuk dipegang oleh Umar bin Khattab dan dipersilahkan kepadanya untuk menguasai Yerusalem. Singkat cerita, Yerusalem tunduk di bawah pemerintahan Umar bin Khattab tanpa perlawanan dan tanpa pertumpahan darah.
Bahkan kemudian Patriark Sophonius ini seorang raja yang sangat dikagumi dan disegani ketika itu, bahkan mengajak Umar bin Khattab untuk berjalan-jalan inspeksi ke seluruh kota Yerusalem. Dan kita terkenal dengan kota Yerusalem ini adalah kota terbesar dan kota kuno yang menjadi kiblat seluruh umat beragama. Kita mengenal dengan Wailing Wall, adalah tembok ratapan untuk kaum Yahudi. Kita mengenal juga masjid yang namanya Masjidil Aqsa, masjid yang dibangun sejak zaman Nabi Nuh sampai terakhir zaman Ibrahim. Dan yang ketiga juga kita mengenal sebuah gereja yang bernama Gereja Holy Sepulchre, sebuah gereja yang menjadi pusat kiblat sampai sekarang umat Kristen. Tiga agama besar muncul hadir di Yerusalem. Ketika itu kemudian Raja Sophonius mendampingi Umar bin Khattab. Ya Umar, mari sama-sama kita berjalan memasuki jantung kota. Dikasih pintu, silakan, ini pintunya kunci pembuka pintu gerbang. Silakan mari bersama-sama dengan aku masuk. Infeksi kemudian ke Masjidil Aqsa, infeksi kemudian ke Wailing Wall, dan terakhir dia infeksi ke sebuah gereja Holy Sepulchre. Pas ketika sedang berinspeksi di dalam gereja Holy Sepulchre, kemudian ternyata sudah memasuki waktu zuhur. Dan Patriark Sophonius menawarkan kepada Umar, ya Umar, silahkan Anda sholat di dalam gerejaku ini. Kemudian Umar bin Khattab dengan bahasa yang sangat bijak mengatakan begini, terima kasih wahai Raja Sophonius, saya mohon maaf tidak bisa sholat di dalam gereja ini karena saya khawatir nanti sepeninggalnya aku, maka umat Islam akan mengklaim bahwa gereja yang Anda sucikan, yang menjadi kiblat seluruh umat Kristen di dunia, diklaim oleh umat Islam sebagai milik umat Islam karena hanya lantaran aku pernah sholat di dalamnya. Jawaban yang sangat bijak disampaikan Umar bin Khattab. Jika cerita Umar tidak mau sholat di situ, kemudian dia mengambil sebuah kerikil dari sebuah jendela, kemudian dia lemparkan keluar oleh Umar bin Khattab. Pas di tempat batu itu jatuh, disitulah kemudian Umar bin Khattab menggelar sejadahnya untuk sholat zuhur. Ini sebuah bentuk toleransi yang sudah dipikirkan ribuan tahun ke depan oleh Umar bin Khattab. Sebuah bentuk toleransi yang kemudian, kalau di Madinah kita mengenal Piagam Madinah, ketika Umar bin Khattab menjadi penguasa di Yerusalem juga menerbitkan sebuah undang-undang yang disebut dengan Umdah Umariyah. Isi dari Umdah Umariyah adalah bahwa Umar bin Khattab akan melindungi segenap penduduk Yerusalem. Kami persilakan kepada penduduk yang beragama Kristen untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Kami persilakan seluruh yang beragama Yahudi beribadah sesuai dengan agamanya. Dan kami akan lindungi seluruh segenap jiwa raganya, tumpah darahnya. Tidak boleh ada satu darah pun yang menetes di bawah kepemimpinan umat Islam seorang Umar bin Khattab. Singkat cerita, dengan di bawah piagam itu, kemudian Patriark Sophonius masih ada rasa benci dengan Yahudi karena dia beragama Kristen. Bahkan kemudian dalam piagam itu mencoba dimasukkan oleh seorang Patriark Sophonius tadi, ya Umar, boleh tidak dimasukkan item ini? Judulnya apa? Ternyata melarang penghuni orang yang beragama Yahudi untuk berada di Yerusalem. Kata Umar, tidak boleh. Ini dihapus dan bahkan ditambahkan seluruh orang yang beragama Yahudi silahkan beribadah di Yerusalem ini. Subhanallah. Sebuah bentuk toleransi yang hari ini menjadi sebuah prototipe yang tidak pernah ada toleransi setelah Umar bin Khattab. Makanya sangat aneh kalau sekarang nampaknya isu-isu toleransi menjadi mengembang kembali. Kita mengenal salah seorang tokoh di Indonesia mengatakan bahwa sekarang tentang pengaturan azan harus diatur. Tidak boleh terlalu keras, tidak boleh mengganggu orang lain. Seorang pemimpin besar di Indonesia sampai mengatakan demikian. Bahkan yang terakhir sekarang ini sedang berkembang, ada sebuah buku yang berjudul 5 kota terpengaruh di dunia
satu pun tidak menyebut kota Mekah atau Madinah. Ternyata pada halaman 24 dari 5 kota terpengaruh di dunia itu berbicara bagaimana menyudutkan umat Islam, menyudutkan seorang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyebarkan agama adalah karena pedang. Nabi Muhammad adalah seorang sosok figur yang haus dengan wanita. Terbukti isinya banyak. Bahkan mengatakan bahwa kota Yerusalem adalah merupakan kota miliknya orang Kristen atau miliknya orang-orang Israel. Ini sebuah fakta yang sangat berbeda, yang jauh berbeda sekali dengan apa yang terjadi umat. Ingat, pernyataan itu menjadi keliru. Penaklukan Yerusalem baru terjadi ketika 638 Masehi pada bulan Februari. Sementara Rasulullah sudah meninggal dunia. Jadi penaklukan Yerusalem adalah terjadi ketika Umar bin Khattab, itu pun tanpa pedang, tanpa darah satu tetes pun. Dan apa yang terjadi seperti saya bicarakan tadi, bagaimana toleransi betul-betul dijamin oleh seorang pemimpin besar, panglima besar Umar bin Khattab. Ini adalah sebuah bentuk prototipe toleransi yang barangkali kita dambakan di Indonesia. Kita dipersilakan untuk saling menghormati agama lain. Kita dipersilakan bahkan kita saling mencintai, menghormati sesama penganut agama intern Islam sendiri. Yang hari ini pun sudah mulai terkabit-kabit hanya karena persoalan baju partai yang berbeda, warna jaket yang berbeda, sehingga umat Islam menjadi terkotak-kotak dan menjadi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka seolah-olah satu dalam Islam, tetapi ternyata hatinya adalah pecah. Prototipe toleransi yang ditampilkan oleh Umar bin Khattab bukan hanya toleransi dalam bentuk agama, tapi bukan hanya toleransi sama muslim, tetapi juga toleransi dengan agama-agama besar sudah ditampilkan oleh seorang Umar bin Khattab. Maka kalau toleransi dalam skup kita misalnya sesama umat Islam tidak toleran, kita harus malu dengan figur tadi seorang Umar bin Khattab, dan kita harus mengoreksi diri ada apa kesalahan. Hanya persoalan karena khilafiyah, hanya karena persoalan antara kunut dengan tidak kunut, ada persoalan tahlil dan tidak tahlil, akhirnya menjadi mengerucut, akhirnya menjadi saling bermusuhan, saling menghina, saling menghujat. Al-Quran dengan tegas menyatakan seperti saya bacakan tadi, Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini sudah digariskan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah sampai mengatakan, janganlah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sesama kamu untuk saling berprasangka buruk, dan janganlah di antara kamu juga saling mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sesama kamu juga menggunjing di antara kamu sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Apakah engkau akan suka ketika melihat seorang dalam tanda kutip tadi yang saling mencela tadi sesama muslim? Apakah engkau akan suka kepada orang yang memakan daging saudaranya sendiri? Ini sebuah klise pertanyaan yang sangat sinisme mungkin kepada kita dalam sebuah gaya bahasa. Apakah kamu akan suka terhadap orang yang menggunjing dengan orang lain, saling menghina, saling memfitnah, saling menghujat sesama lain, apalagi sesama muslim? Apakah kamu akan cinta kepada orang yang memakan daging saudara sendiri? Tentu kamu akan jijik. Kata Allah, maka untuk itu bertakwalah kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah ibroh bagi kita, menjadi sebuah pelajaran bahwa tidak benar Islam ditegakkan dengan pedang. Tidak benar umat Islam ketika berpuasa akan mengganggu orang lain, sama sekali tidak. Islam mengajarkan toleransi bukan hanya sekedar toleransi basa-basi, tetapi dalam toleransi aplikasi sejarah yang sudah kita kenal. Bagaimana Islam berkuasa di Granada dan Cordoba, umat-umat yang lain dipersilahkan hidup. Bagaimana piagam Madinah yang disampaikan oleh Rasulullah mempersilahkan seluruh faksi dan seluruh agama juga hidup di Madinah. Bagaimana kemudian Umar bin Khattab dengan Uhdah Umayyah mempersilahkan bahkan melindungi seluruh umat yang ada di Yerusalem.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil jabbaril azimil qahharil qadim alladzi 'azama an tuhita bihil awham wa 'azza fala yudrik wa la yuram ahmaduhu 'ala ma jalla lana minan ni'ami wa jannabana minan iqam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Amin amin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al buldanal muslimina 'ammah wa khususan baldatan Indonesia baldatan aminatan wa mutmainnatan wa ma'muratan wa maghfuratan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairul rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qaumiz zalimin wahdina wa najina minal qaumil munafiqin wahdina wa najina minal qaumil musyrikin wahdina wa najina minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.